Halo, Assalamualaikum Uli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Baik, udah Ibu Irma. terdengar jelas, Mbak Uli? Sudah terdengar jelas. Silakan Ibu Irma. Baik, Sembari Ibu Irma mempersiapkan. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya dengan Irma dari tim produksi pembuatan konten pembelajaran di DPA SDP. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing tentang bagaimana cara membuat video yang efektif. Sebentar Ibu, Bapak, saya sharing dulu materinya. Oke, baik Ibu Irma. Mungkin Ibu Irma bisa mengaktifkan videonya juga ya, Bu? Udah? Belum ya? Sebentar. Nah, sudah terlihat Ibu. Siap. Baik. Apa ini Hasan? Nomornya itu nomor berapa? Ini waktunya tuh apa? Sembari kita menunggu penjelasan dari Ibu Irma, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan hal-hal terkait dengan pembuatan video dengan perekaman ataupun hal-hal lain terkait dengan video pembelajaran, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan kami pilih dan akan kami bacakan. Begitu pula dengan usul yang Bapak Ibu miliki. Baik Ibu Irma, apakah sudah siap dimulai kembali? Baik, saya mau coba share dulu. Silahkan. Ini. Terus? Sudah terlihat belum Mbak Uli? Share PPT dari saya. Sudah terlihatnya baru PDF video pembelajaran dan ada 2 video di sampingnya, Ibu. Belum, Mbak Irma. Belum ya, Pak. Sebentar ya, Bapak. Saya klik dulu. Oke. Tadi saya baca di kolom chat ada beberapa Bapak Ibu dosen yang membutuhkan panduan bagaimana cara menginstal 365. PowerPoint saya belum 365. Nah, itu tadi saya sudah sharing linknya di atas mengenai bagaimana cara menginstal Microsoft 365 ini. Karena Microsoft 365 ini sangat bermanfaat bagi proses pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Dan untuk rekaman pada hari ini akan di-share di pjj.ui.ac.id. Apabila Bapak Ibu membutuhkan pengulangan materi ataupun ingin praktik sambil dipandu dengan video sebelumnya, silakan masuk ke pjj.ui.ac.id. Kemudian tadi ada yang bertanya juga beberapa selain dari PowerPoint yang belum 365 adalah dari laptop saya yang Mac, berarti saya tidak bisa ya Bapak Ibu untuk menggunakan fitur tersebut. Sayangnya hingga saat ini PowerPoint 365 yang bisa muncul video itu baru di Windows ataupun selain Mac. Kalau Mac sendiri memang belum support untuk Microsoft 365 ini. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan Mac tidak bisa melakukan perekaman menggunakan Microsoft 365. Namun jangan khawatir Bapak Ibu karena perekaman video perkuliahan memiliki banyak tools dan ini adalah salah satu toolsnya. Di webinar yang akan datang kita juga akan menjelaskan bagaimana cara melakukan perekaman pembelajaran menggunakan video dari handphone ataupun dari perangkat lainnya yang sederhana. Jadi mungkin materi kali ini akan lebih relate untuk Bapak Ibu yang tidak menggunakan Mac. Baik, sembari kita menunggu dari Ibu Irma, tadi ada yang raise your hand ya, Ibu Wiwik sepertinya. Mungkin Ibu Wiwik ada yang ingin disampaikan?
Iya, terima kasih penjelasannya. Pertama, tadi saya di awal juga minta kalau bisa sih PowerPoint-nya itu sebelumnya di-share dulu ke kita karena kan mengikuti dari screen itu terlalu cepat ya sebetulnya. Jadi kalau kita bisa lihat Betul. di layar kita gitu sambil mendengarkan apa yang dipaparkan mungkin buat kita lebih mudah mengikuti. Itu sih sebetulnya yang ingin saya sampaikan dari awal tadi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Wiwik. Untuk nanti materinya bisa menjadi feedback buat kami. Selanjutnya akan kami share mungkin ya Bu di awal, kemudian videonya baru di akhir. Terima kasih banyak Ibu Wiwik atas masukannya. Terima kasih. Oke, sepertinya ini sudah sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin satu lagi tadi dari Bapak Satrio ya Pak. Bagaimana Ya. Pak masukannya Pak? Sama persis ternyata dengan Bu Wiwi. Maksud saya ini sekalian praktek seandainya lupa. Jadi kami bisa mengulang-ulang video ini. Itu. Oke. Ya, terus yang kedua, saya udah praktekkan dengan Office 365 karena sering menjadi fasil di AA Pekerti. Tapi saya ada kendala teknis begini. Kalau kita ingin agak besar sedikit video kita saat menjelaskan suatu PPT itu bisa nggak ukurannya? Size dari kan biasanya di pojok kanan bawah ya atau kiri bawah. Agak besar sedikit misalnya berapa persen itu bisa nggak? Oh, kalau misalkan ukurannya, sepengetahuan saya ya Pak, itu memang sudah template dari yang ada di Microsoft-nya. Jadi ketika Bapak pilih ukuran yang HD atau yang apa, itu memang ukurannya seperti itu. Mungkin mengenai ukuran video dan kualitas video, kebetulan sekali Pak, akan dijelaskan oleh Ibu Irma. Nah, kita tunggu presentasi dari Ibu Irma mengenai bagaimana sih membuat video pembelajaran yang efektif dan memiliki kualitas yang baik. Silakan Ibu Irma. Ya, terima kasih Bapak Satrio. Sama-sama Pak. Baik, sebelumnya saya mohon maaf Bapak dan Ibu atas ada kendala teknis. Berikut saya segera sampaikan video pembelajaran yang efektif. Seperti yang Bapak dan Ibu sudah ketahui, ada banyak cara untuk membuat video pembelajaran yang efektif. Bisa menggunakan smartphone, kamera pocket, iPad atau tab, kamera SLR atau DSLR, handycam, bahkan bisa juga menggunakan Microsoft Office 365 yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh narasumber Ibu Novi. Lalu, bagaimana sih kriteria video pembelajaran yang efektif? Apakah harus dibuat bersama dengan tim produksi yang profesional? Ternyata dalam membuat konten pembelajaran itu, Bapak dan Ibu bisa lakukan secara mandiri, bahkan bisa dilakukan di rumah dengan memperhatikan beberapa poin, yaitu gambar, suara, dan durasi. Berikut akan saya paparkan satu-satu, yaitu gambar. Untuk gambar, Bapak dan Ibu bisa memilih kualitas dengan resolusi Full HD 1080 atau minimum HD 720. Untuk teknik pengambilan gambar, ada beberapa teknik dalam pengambilan gambar untuk membuat konten video. Akan tetapi dalam pembuatan video di Microsoft Office 365, kita hanya perlu menggunakan teknik medium close up dan medium shot. Kemudian untuk pencahayaan. Untuk pencahayaan baiknya tidak membelakangi arah cahaya. Bapak dan Ibu bisa menggunakan alat bantu cahaya seperti lampu belajar atau lighting sederhana yang mudah didapatkan dan bisa dibeli di beberapa toko online. Lalu berikutnya adalah background. Bapak dan Ibu bisa memilih latar pengambilan gambar dengan warna cerah, tidak terlalu ramai. Mungkin bisa dengan satu warna saja, atau apabila Bapak ingin melakukan perekaman di rumah, Bapak atau Ibu bisa memilih satu aja warna latar yang ada. Kemudian untuk hasil gambar yang lebih berkualitas, Bapak dan Ibu bisa menggunakan kamera eksternal seperti webcam dengan gambar seperti di bawah contohnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ada beberapa teknik contoh pengambilan gambar dalam pembuatan video. Yang terlihat di sini ada 7, namun yang bisa kita gunakan dalam
rekaman Microsoft Office 365 itu kita bisa memakai yang 4 dan 5 saja. Untuk yang 4 itu medium close up, pengambilannya dengan menyorot dari kepala hingga dada. Maaf, terbalik. Ini yang medium shot, pengambilan mulai dari kepala hingga pinggang, yang nomor 4. Untuk yang nomor 5 itu yang pengambilan dengan menyorot dari kepala hingga dada. Kemudian contoh pencahayaan. Di sini terlihat gambar di atas kiri adalah contoh pencahayaan yang kurang baik. Karena kalau kita lihat di sini, pencahayaan itu justru malah memberikan efek bayang ke wajah, jadi wajah tidak terlalu terlihat jelas. Untuk gambar yang sebelah kanan ini merupakan contoh yang baik. Karena untuk pencahayaan bisa jelas memperlihatkan wajah dari narasumber. Berikut di bawah adalah contoh yang sangat tidak baik karena di sini narasumber menghadap membelakangi sumber cahaya jadi akan terlihat backlight. Sedangkan yang sebelah kanan bawah ini adalah contoh yang pencahayaan baik dan pencahayaan yang tidak baik. Berikut selanjutnya adalah suara. Untuk suara jelas dan lantang. Seperti Bapak atau Ibu sedang memberi penjelasan di kelas dengan intonasi yang tidak terlalu cepat, lalu hindari ruangan yang menimbulkan gema. Untuk lingkungan saat merekam juga pastikan untuk tenang, jangan terlalu banyak suara-suara seperti suara blower AC pun itu akan mengganggu hasil dari video nanti. Lalu untuk suara yang lebih baik, Bapak dan Ibu bisa gunakan mic eksternal tipe cardioid. Lalu jangan lupa setelah Bapak dan Ibu merekam video, cek kembali suara hasil rekaman bisa menggunakan headphone supaya bisa mendengar apakah suara Bapak dan Ibu sudah jelas masuk atau ada beberapa noise dari suara-suara sekitar yang ikutan masuk. Untuk durasi kami di sini merekomendasikan kurang dari 6 menit. Karena menurut penelitian, setelah dilakukan penelitian terhadap penonton video pembelajaran yang efektif, itu sangat efektif di durasi kurang dari 6 menit. Karena biasanya di menit ke-4 sampai 5, penonton video biasanya akan kehilangan konsentrasi. Lalu bagaimana jika materi Bapak dan Ibu panjang? Materi itu mungkin bisa kita jadikan segmen atau kita bagi beberapa part supaya efektif. Jadi penonton pun tidak terlalu jenuh dan bisa fokus terhadap video yang ditonton. Kemudian selanjutnya, apa yang harus Bapak dan Ibu siapkan? Pertama, persiapkan materi yang akan disampaikan. Materi yang perlu Bapak dan Ibu sampaikan, yang idealnya itu adalah yang seimbang antara tulisan dan ilustrasinya. Biasanya menggunakan font yang jelas dan tidak menggunakan lebih dari 3 jenis font dan warna dalam satu PPT atau video. Perhatikan tampilan seperti tidak menggunakan baju yang senada dengan background. Karena dalam video itu kan yang ditampilkan adalah visualnya. Apabila kita melihat narasumber dengan background yang sama bajunya, itu akan mengganggu penglihatan dan tidak menimbulkan tidak konsentrasi kepada penontonnya. Lalu fokuskan mata ke arah kamera. Sebenarnya dalam pembuatan video itu tidak jauh beda dengan Bapak atau Ibu dosen memberikan materi langsung di dalam kelas. Jadi Bapak dan Ibu bisa memposisikan kamera yang ada di laptop atau webcam Bapak dan Ibu itu sebagai lawan bicara. Jadinya Bapak atau Ibu harus melihat mata lawan bicara itu di kamera. Lalu sesuaikan posisi duduk yang paling nyaman.
Usahakan setiap selesai menyampaikan materi tersenyum dan melihat ke arah kamera selama 3-5 detik. Nah, berikut akan saya perlihatkan contoh video yang baik dan tidak baik. Oke, mungkin Mbak Irma sedang mempersiapkan untuk mempresentasikan gambar ataupun video yang baik dan kurang baik. Oke. Saya ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan kumpulkan pertanyaan di kolom chat, nanti akan dibahas oleh narasumber kita yaitu Ibu Irma dan Ibu Novi. Oke, untuk Bapak Ibu yang tadi ternyata masih gagal dalam menginstal Microsoft 365, saya sudah berikan link Microsoft install Microsoft 365 di kolom chat. Silahkan bisa diikuti panduannya. Apakah Ibu Irma sudah siap dengan videonya, Bu? Sebentar Mbak Uli, ada gangguan lagi sepertinya. Oke, Sebentar. siap. Tidak apa-apa Ibu Irma. Itu jawab aja soal-soal dari chatting itu Mbak Uli, jadi biar cepat juga. Mbak Uli. Ya, terima kasih Bapak atas sarannya. Baik, kita akan review juga ya Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan dari chat yang sudah masuk. Mungkin kita harus pastikan juga narasumbernya sudah hadir Ibu Irma dan Ibu Novi. Untuk Bapak Ibu silakan kembali di mute ya supaya suaranya tidak menggema. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling atas. Saya akan cek terlebih dahulu apakah Ibu Novi masih di dalam forum, Ibu? Iya, saya masih di sini. Oke. Baik, Bu. Sembari kita menunggu Ibu Irma, kita akan coba menjawab pertanyaan ya, Ibu. Kita akan mulai dari pertanyaan yang paling atas terlebih dahulu. Ya, silakan Mbak Uli. Oke. Atas, ya. Cek. Oke, Ibu, mungkin banyak sekali pertanyaan mengenai gangguan dari penggunaan Microsoft 365 ini, Bu. Apakah bisa dijelaskan sebenarnya peraturan apa, Bu, yang harus diingat agar Microsoft 365 ini bisa efektif? Ulangi Mbak Uli, peraturan. Iya, jadi apa saja, Bu, yang harus dipastikan supaya tombol recordingnya muncul? Karena tadi banyak pertanyaan di atas, apabila saya simpulkan adalah tidak muncul ribbon, kemudian saya pakai Mac dan tidak muncul juga, itu seperti apa, Bu? Oke, yang perlu diingat semua oleh Bapak dan Ibu bahwa fitur PowerPoint 365 ini tidak kompatibel di Mac, belum kompatibel di Mac, jadi memang belum bisa. Jadi dengan berat hati yang Mac harus berganti laptop atau PC. Itu satu. Yang kedua, pastikan Microsoft yang Bapak Ibu punya adalah Microsoft 365 yang bisa Ibu Bapak dan Ibu dapatkan sebetulnya secara free yang seperti tadi saya sudah jelaskan. Bapak dan Ibu cukup akses kalau belum punya office.ui.ac.id, kemudian masuk dengan akun SSO Bapak dan Ibu. Kemudian bisa dicari untuk Microsoft 365, kemudian tinggal diinstal. Nanti di situ sudah sekaligus akan dapat PowerPoint 365. Dengan punya PowerPoint 365, maka fitur recording di dalamnya sudah ada. Itu. Dan apabila memang belum muncul, maka langkah-langkahnya seperti yang tadi dijelaskan di awal, harus klik option dulu, harus diklik dulu fitur recordingnya baru muncul. Seperti itu Mbak Uli dan Bapak dan Ibu semua. Oke, baik. Terima kasih. Oh jadi ya, memang harus satu lagi Mbak diinstal Uli. Ya, silakan.
Apabila Bapak dan Ibu menemui kendala masalah install Microsoft ini, sebetulnya bisa menghubungi DSTI, nanti bisa membantu. Tapi kalau saat ini memang belum mungkin, kan seperti tadi Bapak Ibu langkah-langkahnya. Gitu. Oke, baik. Untuk penginstalan 365, silakan tadi mengunjungi DSTI. website yang sudah disebutkan. Iya, Iya, betul. website. Website yang sudah disebutkan oleh Ibu Novi. Berikut saya juga share tautan mengenai bagaimana tahap-tahap penginstalan Office 365 lisensi UI yang bisa Bapak Ibu ikuti. Saya sudah share juga ya Bapak Ibu linknya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya Ibu ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Ibu Andriana. Iya. Mbak Novi, dari penjelasan tadi, kita memilih HD untuk menyimpan file video. Apakah alasannya harus HD? Apakah hal ini untuk memperkecil ukuran file atau bagaimana Ibu? Oke, jadi kan tadi pilihannya ada macam-macam itu ya, pilihan resolusi video. Ini juga tergantung dengan kapasitas laptop atau PC Bapak dan Ibu. Sebetulnya kalau memang mau butuh yang kecil, yang sangat standar, itu juga tidak masalah. Tapi kan sebenarnya semakin naik resolusinya itu akan semakin baik. Tapi kan itu balik lagi tergantung dengan kapasitas PC atau laptop Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, biasanya yang ditemukan di berbagai kelas di video pembelajaran, sering yang dipilih adalah yang 720p tadi. Tapi tidak masalah jika Bapak dan Ibu mau memilih di bawahnya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya itu tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu ya? Iya, betul. Oke, semakin bagus, otomatis memorinya semakin besar. Kalau semakin resolusinya kecil, otomatis memorinya juga kecil. Oke. Ada pertanyaan juga dari Ibu Andriana. Berapa ukuran file yang dapat diunggah ke emas? Oh, mungkin maksudnya video ya, Bu, ini. Kalau video, maksimal video merupakan salah satu materi pembelajaran yang berat, Ibu. Maka dari itu kami lebih menyarankan di embed saja, seperti penjelasan Ibu Novi tadi ya, Bu? Iya, di embed. Karena kalau semua langsung diupload akan memakan kapasitas emas itu sendiri juga, Mbak Uli. Jadi lebih baik di embed, iya. Oke, berarti lebih baik diupload dulu di mana ya, Bu, videonya berarti? Oh, bisa YouTube dulu, bisa atau Microsoft Stream untuk mendapatkan link yang bisa di embed nanti di kelas emas. Oke, baik. Seperti itu ya, Ibu. Iya. Apakah dari Ibu Andriana ada pertanyaan tambahan ataupun ada feedback lagi, Bu? Udah cukup, terima kasih banyak penjelasannya. Sama-sama, Ibu. Ini Mbak Irma sepertinya sudah siap, Mbak Uli. Apa mau ke Mbak Irma dulu? Boleh, silakan Ibu Irma. Kalau sudah siap. Halo, Ibu Irma. Iya, ini itu mungkin masih ke mute. Silakan di-unmute terlebih dahulu. Ya, halo. Oke, apakah sudah siap Ibu videonya? Iya, di sini udah terlihat ya? Iya, sudah. Oke, Bapak dan Ibu, di sini saya ingin memperlihatkan contoh video pertama. Baik, dalam video ini akan saya jelaskan. Kalau kita perhatikan pencahayaannya, di sini narasumber membelakangi sumber cahaya. Jadi efeknya yaitu gambar narasumber menjadi gelap. Untuk angle kamera, kalau kita lihat juga kurang baik karena tidak pas di tengah dan kamera agak diambil dari atas. Lalu kalau dari suara kita bisa dengar dalam suara yang kita dengar itu
ada noise yang sangat berlebihan dan bergema. Baik. Selanjutnya kita akan melihat contoh video kedua. Di video kedua ini Bapak dan Ibu bisa lihat pencahayaannya sangat baik. Lighting ditaruh di belakang kamera sehingga narasumber terlihat lebih jelas. Angle kamera juga tepat dan kalau kita dengar suaranya audio sangat baik. Oke, Ibu Irma, maaf Bu, sepertinya suara audionya tidak terdengar, audio dari videonya. Oh gitu, oke. Ya, mungkin Ibu bisa nyalakan dulu. Ya. Oke. Ketika mungkin ya di sini kita keluar melihat suaranya nih. Ya, Bapak. Baik. Baik, Bapak. Ya, sedang di setting oleh Ibu Irma. Mungkin sembari menunggu silahkan dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, baik. Mungkin Ibu Irma ketika share screen silahkan ini Bu. Yang atas ketika share screen diklik sharing sistem audio. Oke, apabila masih ada kendala nanti saya bisa share, bisa saya bagi saja ya Ibu videonya, saya upload ke forum chat. Bagaimana, apakah diperbolehkan Bu? Halo Ibu Irma. Ya Mbak Uli, mungkin nanti videonya bisa di-share saja. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjutkan kembali Bu tadi penjelasannya. Baik Bapak dan Ibu, setelah kita lihat contoh video yang saya share, namun sayang sekali tidak bisa kita dengar suaranya. Nanti akan dibantu untuk Mbak Uli share. Jadi yang kita lihat itu perbandingan gambarnya saja. Bapak dan Ibu, sekian sharing dari saya. Semoga bisa membantu dalam pembuatan video-video kontennya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Irma atas penjelasannya.